Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Niwayantiara Purima Dewi dengan NIM 21020143335. Perkenalkan, nama saya Nikita Pinsani Dia dengan NIM 21020014334. Perkenalkan, nama saya Ipandi Putu Suryatama dengan NIM 2102014159. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Sebagai contoh, seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Jenis-jenis peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast. Menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru, yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan diklarifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupnya. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramal terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu peramalan jangka panjang. Peramal jangka panjang umumnya peramalan dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan jangka pendek umumnya peramalan dilakukan untuk meramalkan 1-24 bulan yang akan datang. Kemudian peramalan jangka pendek umumnya peramalan dilakukan meramalkan 1-5 minggu ke depan. Selanjutnya, peranan peramalan dalam proses produksi. Yang pertama, business planning. Berisi rencana pendanaan, pembiayaan, dan keuangan perusahaan sebagai dasar untuk membuat rencana pemasaran. Yang kedua, marketing planning. Adalah rencana tentang produk yang akan dibuat, penjualan, dan pemasaran sebagai dasar untuk membuat production planning. Yang ketiga, Master Production Schedule atau MPS. Rencana produk akhir yang dibuat pada tiap periode selama 1-5 tahun. Produk akhir merupakan dokumentisasi dari production planning. Yang keempat, resource planning adalah rencana kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi production plan, dapat dinyatakan dalam jam atau orang atau jam sampai mesin, merupakan bahan pertimbangan untuk ekspansi orang, mesin, pabrik, dan lainnya yang ditetapkan berdasarkan kapasitas yang tersedia. Yang kelima, Route Capacity Planning atau RCPP adalah rencana untuk menentukan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi MPS. Hasilnya berupa jenis atau orang, mesin yang diperlakukan untuk tiap work center setiap periode. Yang keenam, demand management. Akhir memproduksi kebutuhan di masa datang dikaitkan dengan kapasitas, terdiri dari aktivitas forecasting, distribution, recruitment planning, order entry, dan lainnya. Yang ketujuh, material recruitment planning atau MRP adalah penetapan rencana kebutuhan material untuk melaksanakan MPS. Output MRP adalah Forecasting NPAC. Yang kedelapan, Capacity Recruitment Planning adalah rencana kebutuhan kapasitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan MPS di tiap periode dan tiap mesin.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mita. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Tiara. Yang ke-9 yaitu Production Activity Control atau PAC, yaitu sering disebut distributor shop floor control atau SFC, aktivitas membuat produk setelah bahan dibeli. Yang ke-10 Purchasing, yaitu merupakan aktivitas memilih vendor, membuat order pembelian, dan menjadwalkan vendor. Dan yang terakhir yaitu Performance Measurement, yaitu evaluasi sistem untuk melihat seberapa jauh hasil yang diperoleh dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Komponen dari proses ramalan tingkat permintaan produk atau jasa. Yang pertama ada ramalan jangka pendek, yaitu mencakup masa depan yang dekat dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Yang kedua ada ramalan jangka menengah, yaitu mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga ada ramalan jangka panjang, yaitu mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Peramalan permintaan atau forecast demand, yaitu ada 2 jenis permintaan, yaitu yang pertama permintaan bebas atau independent demand, yaitu merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua ada permintaan tidak bebas atau dependent demand, yaitu merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Peramalan time series, yaitu himpunan observasi data terurut dalam waktu peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan tergantung pola permintaan yang terjadi, antara lain yang pertama ada metode knife, yaitu teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Yang kedua ada moving average, yaitu peramalan moving average menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Yang ketiga ada weighted moving average, yaitu saat terdapat tren atau pola yang terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Yang terakhir atau yang nomor 4 ada exponential smoothing, yaitu merupakan metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Surya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Model peramal. Metode kuasal. Metode kuasal adalah metode meramalkan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhi yang bukan waktu. Metode kuasal berusaha menemukan hubungan sebab akibat atau di antaranya variabel yang
diramalkan. Yang kedua ada analisis regresis. Analisis regresis merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Tingkat akurasi peramalan. 1. MAP. Untuk mengukur tingkat keakurasian antara SES dan DES. Pengukuran MAP merupakan persambungan yang sangat berguna untuk menghitung kesalahan-kesalahan peramalan dalam bentuk persentase. 2. SES dan DES digunakan untuk mempersediakan jumlah peminjaman buku dalam interaksi yang dapat diberikan pelayanan penjaminan pada masyarakat publik. MAP digunakan untuk membandingkan tingkat keakurasian dari single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Hasil akhir dari penelitian ini berupa peramalan yang nantinya akan mengetahui jumlah peminjaman buku setiap periode dan mengetahui tingkatan keakurasian nilai mana yang lebih mendekati akurat dan kedua metode tersebut. Isu strategis dalam peramalan. Isu-isu strategi. Perkenalan. Yang pertama, desain dan pengembangan produk sangat penting. Yang kedua, perubahan produk dan proses perubahan desain. Yang ketiga, kelebihan kapasitas. Yang keempat, proses produksi pendek. Yang kelima, keahlian tenaga kerja tinggi. Yang keenam, biaya produksi tinggi. Yang ketujuh, metode dibatasi. Yang kedelapan, perhatian pada kualitas. Pertumbuhan. Yang pertama, peramalan sangat penting. Yang kedua, produksi dan proses variabel. Yang ketiga, perbaikan produk yang kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kapasitas. Yang kelima, perubahan ke arah orientasi produk. Yang keenam, peningkatan distribusi. Kedewasaan. Yang pertama, standarisasi. Yang kedua, perubahan produksi. Yang ketiga, kapasitas optimal. Yang keempat, meningkatkan stabilitas proses fabrikasi. Yang kelima, rendahnya keahlian tenaga kerja. Yang keenam, proses produksi panjang. Yang ketujuh, perhatian pada pabrik dan penurunan biaya produksi. Yang kedelapan, pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Penurunan. Yang pertama, definisi produk kecil. Yang kedua, meminimalkan biaya. Yang ketiga, kelebihan kapasitas dalam industri. Yang keempat, memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin. Yang kelima, pengurangan kapasitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.